Ahmad Syahid. Halo Ai. Halo Karyan. Aduh, akhirnya terang dua bekeng konten sama-sama setelah sekian lama. Ngomong-ngomong, Kak mau mulai dengan Aiso di mana sekarang? Aiso di ini sekarang Jawa Timur. Jawa Timur di Mojokerto. Apa itu? Kuliah tuh? Iya, kuliah. Kuliah di namanya Institut Kiai Haji Abdul Halim. Wait, jurusan apa, Ai? Di sini jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Wow. Itu belajar apa, Ai? Ngomong-ngomong. Basicnya sih komunikasi. Basicnya komunikasi. Ilmu komunikasi. Komunikasi, tapi ada tambahan Islam. Jadi dipelajari tentang komunikasi dakwah bagaimana, terus dakwah ya. Ada penyiaran, ya. Berarti di situ sih. Itu bisa jadi ini dong. Ai bisa ujung-ujungnya bisa jadi pendakwah ini nanti. Iya, bisa. Maksudnya ada dua output. Jadi dibagi, ada yang jadi pendakwah secara misalnya jadi ustadz atau yang lain, atau bisa jadi jadi presenter TV, ya output secara umumnya lah seperti itu. Memang Ai ini memang dari pertama Kak Rian kenal memang hobi sekali tampil sih. Iya. Tunggu apa gua kenal dari Ai apa? Ai masih SMP waktu itu atau SMA? SMA ya? Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah SMA waktu itu. Seumuran dengan dorang Ayu nih kan? Iya, Joshua. Iyo. Astaga. Ai ngomong-ngomong for informasi for yang lain yang nonton ini, Ai ini dia apa ya mau bilang YouTuber, asik. Content creator lah. Iya dong. Tapi ada satu hal yang paling menarik dari AIP brand sebagai content creator, yaitu dia memakai brand santri YouTuber. Iya kan, santri YouTuber. Kenapa santri YouTuber? Itu dia. Ai sebelum jawab, ngomong-ngomong, Ai channel so kasih giveaway. Kenapa dia? IBL jacket saya harus pakai dan saya harus jacket. Harus hoodie dari IBL. Saya suka sekali. Terima kasih. Sama. Itu dia. Terima kasih Ai. Hanya sempat pakai. Ini hoodie terbaik yang Kak Rian selalu pakai. Kak Rian pas pakai. Jujur Ai, Kak Rian nyanda ada hoodie yang nyanda ada ini dah Reds. Sebelum ini kan hoodie enggak pakai Reds. Sebelum itu Kak rasa besai rupanya cocok pakai. Kong sampai Kak dapat tuh ini dia di di giveaway. Pas Kak pakai, Kak langsung berpikir, "Siapa dari dulu enggak ada hoodie model begini? Ternyata enak hoodie tanpa langsung pakai begitu dan ini Ai senang sekali lihat Karyan suka itu hoodie, dia baru dia pakai terus dan lihat di story Instagram itu. Iya, karena sesuka itu Kak, karena ini the first time Kak pakai hoodie yang ada Reds dan ternyata enak dan wah langsung jadi wardrobe andalan nih. IBL Pro, iya kan? Dan beberapa kalau nggak salah beberapa Talkword juga pakai hoodie itu kan? Iya, hampir selalu dia pakai. Cuma kata DP framing gua agak ke atas jadi lain kali nak jadi palia. Soalnya kalau Kak Rian mau kasih ke bawah, ini berantakan sekali di belakang. Jadi sorry dia enggak selalu muncul tapi dia selalu ada kok begitu. Oke, lanjut. Kenapa santri YouTuber? Kenapa santri YouTuber ya? Simple sih, karena waktu awal memutuskan bikin channel YouTube, ya walaupun sebenarnya sebelumnya sudah bikin video gitu, tapi kan belum ada platform YouTube waktu itu. Jadi semenjak pertama kali upload itu ya kebetulan posisinya lagi nyantri waktu itu. Lagi nyantri, santri kalau khususnya waktu di Pondok Pak Ai itu, waktu itu 2 minggu 1 kali pulang. Jadi tiap 2 minggu hari Sabtu pulang. Itu pertama iseng sih. Jadi ingin tahu yang adek biasanya kan cuma yang adek tuh cuma yang bilang. Tahu mau bikin apa, jadi bikin video aja asal-asal gitu. Asal-asal upload. Apa ya DP nama? IBL, baru DP kasih DP tagline begitu dan santri YouTuber. Gitu sih. Dan juga karena waktu itu terpikir bahwa YouTube ini jadi salah satu platform untuk dakwah juga sih waktu itu. Wow. Kayak mau menunjukkan gitu, maksudnya
oh ternyata ada santri gini yang bisa bikin video di YouTube gitu. Iya. Oke, keren sih Ai. Ini Kak mau tanya, what does jangan bahasa Indonesia juga tuh. Apa arti menjadi santri bagi seorang Ai? Arti menjadi santri. Kalau menurut Ai menjadi santri itu ada sempat dinarasikan di film apa waktu Santri Zaman Now waktu itu. Ai bikin film, Ai bilang menjadi santri itu bukan suatu halangan. Karena banyak stigma kan orang-orang. Iya. Orang-orang menstigmakan santri itu dia kuno, dia belajar di desa padepokan gitu dan jauh dari teknologi dan lain-lain. Maka Ai bikin satu kalimat narasi di dalam film itu bilang santri itu bukan suatu halangan untuk berkarya. Justru dia jadi salah satu jalan terbaik untuk sambil kita berkarya, sambil kita mengenalkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Keren sih. Tapi itu kan banyak tuh DP stigma dang Ai. Ai-nya pernah merasa kehilangan opportunity atau peluang cuma gara-gara Ai diasosiasikan dengan anak pesantren atau santri. Ya. Kan biasa itu diidentikan dengan rupa tadi Ai bilang tuh keterbatasan. Jadi Pak Ai P kasus bagaimana itu? Apakah memang menghalangi Ai P take sebagai santri atau gimana? Kalau menurut Ai sih sependek pengalaman selama jadi santri gitu kan. Justru menjadi santri di posisi sekarang Ai ini jadi lebih banyak kesempatan sih menurut Ai. Dan kalau misalnya kayak contoh yang gampang lah, misalnya kalau lomba begitu kan, kalau kayak santri begitu dia bisa ikut lomba dengan sekolah-sekolah umum, baru dia ada juga lomba khusus dengan sesama santri begitu dan jadi lebih fleksibel sih. Jadi lebih banyak opportunity-nya. Bagus. Kak boleh mau minta Ai flexing dulu. Ai kan iko lomba, iko kegiatan. Kak selalu jalia di IG apa. Coba bilang beberapa accomplishment atau pencapaian yang Ai rasa Ai bangga sekali dan baking dan. Coba flexing sedikit. flexing ayo. BTW untuk meningkatkan BTW ini cuman meningkatkan production value Talk Word aku pakai ini. Woi, terima kasih, mantap. Audio terbaik nih di Talk. Cek. Bro, bagus. Lanjut. Gimana? List of accomplishment dulu dong. Iya kan? Alhamdulillah sih beberapa tahun ke belakang ini. Ai nggak tahu ya, tapi Ai merasa salah satu yang alhamdulillah banyak kesempatan, dapat banyak pengalaman. Jadi dan lomba-lomba yang diikuti itu kadang nanda menentu dang di satu bidang tertentu begitu. Jadi Ai pernah ikut matematika waktu SMP, lomba matematika dan terus ada dapat juga prestasi di situ. Terus lomba MTQ, terus ada lomba menulis essay. Terus tapi yang paling Ai suka, yang paling salah satunya yang ikut lomba film waktu itu. Kapan itu? Lomba film itu 2018 di Jambi. Lomba film nasional dan itu sesama santri pramuka. Nama lombanya Perkemahan Pramuka Santri Nusantara dilaksanakan di Jambi. Itu alhamdulillah dapat 2 bidang film pendek dan juara 1 mewakili Sulawesi Utara. Ini dia, luar biasa. Apa DP judul film kalau kalian boleh tahu? Di YouTube, di channel YouTube ada Santri Zaman Now. Ini yang pertama, yang kedua nonton itu. Ada yang kedua yang Rela Menolong dan Tabah. Wow. Nah, jadi itu for yang Daba Uni silakan cek di iBuild Production. iBuild bagi DP tulisan. iBuild Production itu ada DP 2 film yang menang, yang membawa nama baik Sulawesi Utara. Ini DP sutradara Ai Ahmad Syahid, luar biasa Ai. Mar sekarang
Kak mau bawa ke daerah lain ini yang pembicaraan ini. Ai tuh, maksudnya Ai ini umur-umur yang orang bilang ingin selalu mencoba hal baru, iya kan? Ai nyak merasa, aduh, siapa dorang boleh mau bikin itu, kita nim boleh, nak merasa terkekang. Ai mengerti tuh Kak Rian maksud. Mengerti. Oke. Hal-hal yang dilakukan anak-anak muda secara umum ya. Asik. Pacaran. Iya. Ya. Jujur apa sih? Kalau rasa suka lawan jenis ya pasti ada lah. Iya, wajar. Tapi wajar. Waktu itu ada masa justru waktu itu di pondok. Ada rasa suka ke seseorang gitu dah. Nggak tahu itu mungkin yang dinamakan namanya masa pubertas. Iya. Normal. Dari situ memang sempat dapat rasa dipegalau bagaimana. Asik. Gitu. Cuma untuk sampai ke hubungan yang maksudnya sampai babajalang sama-sama atau bagaimana, nyenda sampai di situ sih. Maksudnya sekedar suka baru curhat-curhat patamang. Semakin kesini pas di masa kuliah begini. Mungkin karena ada beberapa kesibukan lain juga tuh baru agak jarang terpikir dan yang begitu. Oke. Kenapa Ayu dari waktu SMA itu kenapa ndak terpikir ke arah sana dan rupa Ayu ndak pernah merasa dan kita mau suka coba atau begitu dang penasaran dang anak-anak muda penasaran pernah ada itu muncul itu forma mencoba. Kalau rasa penasaran pasti ada sih. Pasti coba. Ada cuman nggak tahu kenapa tapi mungkin karena dari kecil itu sama dengan gaya didikan dari orang tua sendiri itu dang Ai kan rupa jarang keluar, jarang main keluar begitu. Jadi tamang bermain cuma dengan adik begitu dang waktu masih kecil. Jadi mungkin karena kayak pembawaan itu masih ada, jadi nggak terlalu terpikir itu sih. Tapi kalau rasa penasaran pasti ada, manusiawi. Memang sih harusnya normalnya harusnya yang seperti Ai ini. Dan torang ya anggaplah dengka torang ini yang harusnya outliernya dan tapi ya yang terjadi sekarang kan sebaliknya begitu. Dan ya Kak ini mau komentar terlalu dalam ke arah situ karena jangan. Iya Kak tuh. Ini Ai yang Kak senang dang Ai orang ini jadi sebuah contoh jadi sebuah contoh kalau nyanda yang melakukan hal-hal yang banyak orang bilang gaul itu tetap masih bisa kok sukses, masih bisa berkarya, masih bisa banyak teman. Anyway, Ai banyak teman. Kak Rian tahu banyak teman kan? Alhamdulillah. Nah, itu dia. Ai, ini Jo, kamu masuk situ. Ai kalau Batamang cuma pilih-pilih yang memang atau dengan semua dengan yang rupa Kak begini. Nyanda pilih-pilih sih. Maksudnya dulu waktu masih SD banyak kayak teman-teman yang dari luar juga gitu kan. Tapi memang waktu masuk ke pondok itu kan agak jarang pulang juga tuh ke rumah. Jadi tapi masih ada hubungan dengan teman-teman, kayak masih ada grup waktu SD, tapi memang kontak-kontakan enggak terlalu intens begitu dang. Itu sih kadang jalian Ai dan ya mematahkan rupa Aida bilang itu mematahkan stigma soal santri yang ketinggalan zaman atau apa. Enggak juga, santri bisa muncul di YouTube, santri bisa gaul, bisa ikut lomba, bisa juara, bisa banyak teman, bisa tampil, iya kan? Itu IP kualitas yang kalian ingin semua orang tahu, bahwa apalagi yang seumuran Ai, bahwa ada contoh-contoh yang seperti ini. Maksudnya Ai itu luar biasa. Ai itu dan menurut Ai enggak cuman santri juga sih, apapun itu sebenarnya. Enggak usah kadang kita terlalu
memikirkan stigma negatif itu sampai terang terlalu sibuk memikirkan orang kelemahan, sedangkan ada banyak kelebihan sebenarnya yang bisa orang kembangkan begitu dong. Dan sampai sekarang betul. Ai masih banyak belajar lagi maksudnya tentang mengembangkan kemampuan yang ada dong. Sampai sekarang masih banyak rasa kurang sekali begitu. Memang bagus, makin banyak orang belajar, harusnya orang merasa semakin tidak tahu apa-apa sih, Ai. Mesti terus gali. Orang boleh merasa orang tahu segalanya, karena ketika orang merasa tahu segalanya, disitulah orang minta tahu apa-apa. Apa lah ya, Kak mau tanya? Masuk di sini Jo. Ai dengan PAD dengan Nabila, Darian lihat akrab sekali. Dan seperti orang tahu tuh, nyandak semua kakak ade itu akrab. Biasa kan ada kakak ade yang DP isi pertarungan, ada juga baku badiam. Nah, bagaimana Ai, apalagi Ai sebagai kakak, menjaga Ai dengan Bila pe hubungan itu tetap harmonis, tetap baku sayang begitu dong. Itu bagaimana? Ai dan Bila beda berapa tahun nggak tuh ngomong-ngomong? 3 tahun. 3 tahun, lumayan dekat juga. Tapi biasanya aja bakalai sih biasanya dekat-dekat. Tapi bagaimana Ai soal hal itu, coba? Bakalai justru waktu Ai masih di sana, ya lebih sering DP bakalai, karena kan baku dapat terus tuh. Tapi makin kesini, justru pas waktu Ai di sini, dia kan sebelumnya Aibil itu cuman Ai yang beredit. Jadi ada itu cuman kalau misalnya buat konten cuma berekam. Tapi pas makin Ai kasih ini jauh. So tahun kedua di sini. Dia banyak yang dia pelajari justru tentang YouTube, dan maksudnya dia sekarang coba edit video sendiri. Jadi video belakangan itu Bila yang jaga edit sendiri. Wow, bagus dong. Jadi sekarang kalau nyanda ada Ai, Bila boleh handle gitu. Tapi Ai, tunggu. Kalian masih mau balik di yang tadi soal Godi 2P hubungan. Maksudnya bagaimana Ai menjaga itu sebagai Ai sebagai kakak dong? Di luar YouTube ya. Kalian dekat sih kelihatannya. Enggak cuma kelihatan. Banyak yang bilang Ai dan PAD itu justru tak tukar DP karakter. Kok bisa? Karena Ai itu DP karakter baba diam tuh. Jadi cuma apa-apa baba diam. Jadi kalau ada cari-cari masalah ya tahu juga tanggapi bagaimana dong. Cuma makin kasih semakin dewasa makin mengerti Baru adik itu ya begitu tomboy, justru waktu masih kecil dia tuh ajak baku main-main bakalai. Ya, ada palia juga Nabila be model lah. Belajar karate, jadi waktu masih kecil bakalai begitu sama dengan laki-laki dong. Mungkin karena karakter itu juga sih. Yang bisa dibilang terlalu permasalahkan begitu dong. Jaga ini dong. Tahu kapan mengalah rupa dong. Iya, tahu kapan mengalah dong. Itu sih yang enggak semua kakak bisa. Mengalah itu ego itu agak susah untuk ditahan. Biasanya karena itu sih kalau coba kalah. Dua-dua nih mau merasa kalah dan jadi baku ambil terus biasanya sih. Mar, ini contoh kakak ada yang ini sih. Yang aduh. Kak Rian suka begitu sih Mar, ya ternyata tidak. Tapi kadang seru juga kayaknya kalau ada yang baku-baku ambil. Kak Rian suka baku ambil tapi nyandak di keluarga sih. Lebih suka baku ambil kalau diskusi atau ceritain teman-teman. Itu Kak Rian suka mau pancing. Apa yang mau tidak suka ke kita begitu. Atau bantah kok nih argumen atau apa. Mar kalau dengan keluarga rasa begitu dah. Kalau Ade paling cuma ambil baku sedu begitu nih. Itu asik ngoni 2P vibes Ai dan Nabila P vibes itu positif sekali rupa membangkitkan mood. Coba uni P video rupa apalagi Bila rupa nak habis DP baterai aktif dia lebih cerewet. Luar biasa sih, luar biasa. Ngoni dua ada Kak rasa ini Kak mau bilang bahwa Kak rasa ngoni P channel itu bisa mau jadi
besar sih, bisa besar menurut Kak. Soalnya DP istilah DP niche, DP ceruk dang masih sedikit yang masuk di situ dang. Kayaknya ngoni ada potensi for besar, tapi tinggal ngoni cari konten-konten apa yang orang suka. Setiap orang itu cuma butuh satu video viral kan bisa negatif bisa positif. Cuma butuh satu video viral for dia mau naik ke atas. Tapi DP masalah mau mempertahankan itu dia. Itu nah. Mar Kak rasa sekarang kalau maintain channel itu apa ya? Sekarang masih berasa belum dapat DP karakter kalau menurut Ai. Belum dapat DP karakter yang kalau misalnya sebut Aibil kenal ini gitu kalau menurut Ai dong. Jadi mencari karakter itu sih sebenarnya. Mungkin lebih ini Ai lebih difokuskan lagi DP konten lebih ke yang orang mau baking. Soalnya Ai konten kan rupa semuanya terlalu luas, semua ada. Terlalu luas semua ada. Sampai Oke, ada yang Kak mau tanya soalnya terlalu luas juga tahu apa yang Kak terpikir. Kak terpikir Pak Anet. Anet. Gimana ceritanya Aik boleh collab deh Anet itu boleh baku dapat. Cerita sedikit gue Kak suka tahu. Gilaks. Waktu dengan Anet justru itu juga mungkin yang salah satu waktu itu memang lumayan banyak sih. Anet Indonesian Idol. Sosial. Asik pansos. Gimana tuh? Ceritanya bagaimana? Sebenarnya itu bukan yang pertama kali Ai coba hubungi. Jadi waktu itu cuma kebetulan pas waktu itu Anet kan belum lama pulang ke Manado. Iya. Baru dia bikin kayak meet and greet dengan DP launching tanpa belajar musik begitu. Nah pas Ai dapat lihat DP promo, DP iklan. Itu ternyata DP lokasi nyanda terlalu jauh dari rumah. Udah bikin di Tondano. Di Tondano waktu itu. Baru Aita pikir bagaimana mau kontak ini kan. Baru Aita tak ingat waktu itu sebelumnya Anet ada syuting Rewind Manado. Ya YouTube Rewind Manado. Langsung Ai kontak Pak di director sutradara Rewind. Orang semua pe director. Yo shout out to Gary Mingkit. Kong. Nah, baru Ai coba minta mama Anet pe mama pe kontak. Jadi waktu itu Ai hubungi dan ya bagus kata DP mama pe respon dan pe baik DP mama pe respon. Jadi DP mama langsung bilang begitu. Oh iya baking vlog lagi dengan baking for Anet pe channel lagi. Jadi waktu itu selain bikin vlog Aibil, Aida ambil stok lagi for baking di channel Pak Anet begitu. Pas peta baku dapat deh Anet itu bagaimana? Jujur pas baku dapat itu nyanda kalau persiapan bagaimana dalam DP rentutan pertanyaan begini cuman sekedar tahu ya mungkin karena juga sering Mbak Uni di TV dan dia nanya jadi kan sedikit banyak saya tahu deh bagaimana itu Anet. Dengan Anet seumuran ya? Bila seumuran. Oh Bila sekarang SMA ya atau masih SMP? Iya SMA. Wah sebesar sekali Bila astaga. Kong lanjut Anet. Jadi waktu itu ya cuman modal harus pede kesempatan kapan lagi kan kapan lagi tuh jujur pas kalau mau Mbak Uni itu video rasa cringe sekali kalau mau lihat DP opening. Mar bagus sih pas kada Mbak Uni itu rupa oke memang bagus luar biasa sih dapat kesempatan collab dengan Anet. Kak belum pernah Kak suka sih mau bikin begini di Anet Mar. Tahu kalau dia ada kesempatan nanti Kak mau tes kontak DP orang tua sih. Tahu Anet bisa muncul di Talkword. Iya tuh. Kan terang tahu. Iya, sebelum aku dapat itu Ai sempat itu lihat lagi Kak Rian P vlog behind the scene ada Anet dah. Ada pasti ada tuh video. Tapi iya. Memang Kak suka mau ada waktu mau ngobrolin dia sih, tapi nantilah. Dan Ai duluan dan itu Ai pencapaian yang luar biasa. Kak applause for hal itu sih. Kak salut for hal itu. Bisa reach out ke Anet. Itu luar biasa. Itu menunjukkan Aib kualitas sebagai content creator tuh. Gigi cari cara.
Memang. BTW ini Talk Word yang keberapa Kak? Kayaknya ini yang ke-12. Apa? 12. Ini tak cocok dengan IP tanggal lahir. Oke, mantap. Jadi tadinya kan waktu pertama kontak, pas lihat, dapat yang ke-10 ini. 10. Baru tahu nggak jadi, ada halangan. Katanya dapat yang ke-12. Dapat ke-12. Oke, ke-12 sesuai dengan tanggal lahir Bill. Iya. I bukan Bill lah. Tanggal lahir Ai. Memang luar biasa, memang so tak atur. Ya memang Kak so tahu sih kata kalau jangan ke-10, ke-12 jo. Ya ada tuh. Apa ya? 12 apa Kak tuh Ai? 12 Januari selewat. Selewat. Oke, selamat ulang tahun Ai. Terima kasih. Kak mesti bilang. Tong bercerita TVRI Joy. Ai sempat apa di TVRI waktu itu ya? TVRI. Atau pokoknya di televisi lah. Kak kalau Kak enggak salah. Itu sejauh ngapain? Baru TVRI sih. Nah, iya itu di televisi maksudnya apa itu? Pertama kali itu waktu masuk jadi host. Waktu itu sempat bawa host satu acara namanya Jalan-Jalan Islami. Berapa episode? Asik, berapa episode? Ada dapat. Waktu itu cuman kayak jadi waktu itu edisi pas bulan puasa kalau nggak salah. Bulan puasa baru liput acara di Bolmo. Satu episode. Itu dibayar, Ai? Baru mau bilang di sini. Mana Pak Ai kalau Ai suka bilang nyanda orang TVRI nak bau ni Talk Word kok. Waktu itu justru enggak sih, tapi Ai memang waktu itu lebih mementingkan DP pengalaman ya. Pengalaman sih. Ya mungkin terdengar klise tapi ya nyanda. Emang betul tuh Ai. Nyanda salah dengan mengambil pengalaman. Kapan lagi Ai bisa apalagi waktu masih pertama kali waktu itu sih benar. Iya. Kan serta sekarang Ai kan bisa bilang saya adalah seorang host di TVRI dan nyanda semua orang bisa mengatakan hal itu. Iya enggak sih? Luar biasa. Kak Dale itu Kak Ai so di TVRI, Kak Rian bangga memang. Baru habis itu di selanjutnya kayak isi mengaji sebelum pembukaan acara apa kayak talk show agama begitu dong. Di mana? Ramadan di TVRI Sulut. Itu berapa lama? Berapa episode? Berapa kali aja isi begitu Bang Haji? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan. Lumayan sering sih waktu itu. Berbulan-bulan, 6 bulan. Wow. Waktu itu masih di pondok, jadi tiap ada jadwal jadwal kan 1 minggu 1 kali. Jadi 1 minggu 1 kali itu izin for TVRI. Dia syuting di studio di mana, Ai? Yang di Manado di Tikala itu? Iya, ya Tikala di Banjar. Iya, dekat Karian Perumah dulu. Oke. Ai, impian apa? Ingin apa? Itu dia. Soalnya dari SD berubah-berubah. Iya, sama Kak, berubah-ubah. Tapi enggak apa-apa. Yang sekarang aja, yang lagi sekarang. Yang sekarang kalau ditanya pengen jadi ini sih, sutradara. Luar biasa, Kak Rian juga pengen sih itu. Kak Rian ada mimpi mau bikin konten di Netflix suatu saat nanti. Tahu kapan tuh suatu saat. Namanya mimpi mesti tinggi-tinggi. Iya. Mimpi mesti tinggi. Kalau nyak mampu di Netflix, nanti dia ciri-ciri ke bawah. Nggak apa-apa. Yang penting bikin konten di Netflix, Kak, impian. Malahan Ai kalau dapat tanya di kelas dong, suka jadi apa? Masuk ke ini yang punya PH Production House. Keren tuh. iBuild Film. Woi. iBuild Production. Nama channel gitu. Amin kan. iBuild Picture. Itu dia iBuild Picture. Aminkan. Memang mesti tinggi, setinggi-tingginya tuh impian. Nyanda salah itu. Oke, iBuild Pro. Kedepannya mau bikin apa ini? Kasih bocoran dulu, Sadiki. Tadi sih ada upload, gak so sempat lihat sih. Cuma belum sampai habis. Kedepannya mau bikin apa? Kedepannya untuk project dekat-dekat ini sih lagi proses nulis film pendek. Film pendek judulnya Peraih Mimpi 2. Wow. Jadi Peraih Mimpi 1 lanjutannya sekarang. Sequel.
Oke. Wow, keren sih film. Kak Rian tunggu itu film, Kak Rian tunggu. Siap. Kalau secara secara luas, ini iBuild Production mau dibawa kemana? Lebih jangka panjang yang pasti ya itu tadi kembali ke tujuan awal. Jadi kita mau menunjukkan bahwa santri itu mematahkan segala stigma yang ada lah. Jadi kita bisa bikin film mungkin masih jalan, film-film pendek gitu, terus vlog. Untuk sementara itu sih yang terpikirkan sambil jalan. Mantap. Apa ya Kak Rian mau bilang? Ini adalah contoh for adik-adik, for anak-anak. Ya kalau mau jadi gaul itu banyak DP cara, itu Jo. Itu kata paling aman. Dan menjadi seorang santri itu nyandak menghalangi kesempatan-kesempatan. Bahkan dalam kasus Ai tadi, Ai bilang malah lebih banyak opportunity yang muncul dari Ai ada di pesantren, jadi sebagai santri, memakai branding santri, begitu dah. Itu dia sih. Kak salut dengan Ai dan Nabila tentu saja. Apa ya Ai? Kak Rian tunggu apapun selanjutnya yang muncul dari Ai, apapun itu. Siap. Mau konten di Instagram, di YouTube, atau hoodie baru, Kak Rian tunggu. Terima kasih banyak Kak Rian. Sukses selalu ya. Oke. Dan cut guys.